Drop top, non-stop, making our way to the nearest city. Race off the tracks, cruising the coast of the West Pacific. Ini adalah Jalan Dogol. Nah, ini kita bisa ngelihat gedung DBF dari sini. Ini kalau seberang sana tuh Lotte atau Tokopedia tuh kalau kalian bisa lihat. Nah, ini gedung DBS. Nah, ini kita jalan ke belakang. Nah, ini dia rumah makan Betawi, nasi uduk, nasi ulam, dan gorengan kambing Ibu Yoyo. Nah, ini letaknya itu ya tadi yang kayak gue bilang. Jadi ini seberang ini gedung DBS. Jadi dia akan masuk ke dalam. Nanti gue akan kasih alamat lengkapnya di bawah. Dan ini adalah salah satu kulineran wajib yang kalian harus cobain kalau misalnya kalian suka masakan Betawi. Dan ini menurut gue nasi ulamnya otentik banget karena ada satu makanan yang jarang kalian ketemuin. Apa itu? Kita lihat langsung. Jadi ini adalah daging sapi dibentuk bola-bola begini. Jadi sebelumnya itu diikat daging sapinya dengan pelepah pisang. Kemudian digoreng sehingga tidak pecah. Jadi pas digoreng itu supaya nggak pecah, mereka pakai ikatan daun pisang. Nah, untuk lebih jelasnya penjelasan tentang empal ini kita langsung tanya sama yang buat. Nah, Pak, empal itu gimana cara buatnya, Pak? Empal mungkin kalau di tempat lain tidak ada, secara proses pembuatannya mungkin agak rumit ya. Karena bahan dasarnya itu dari daging sapi lokal yang segar, kita rebus, setelah empuk kita tumbuk hancur. Setelah kita tumbuk hancur, baru kita ikat dengan tali pelepah pisang. Setelah kita ikat semua, baru kita rendam sama air bumbu. Air bumbu lagi? Iya, air bumbu itu minimal paling nggak 1-2 jam biar air bumbunya itu meresap ke dalam daging empal itu. Setelah meresap, baru digoreng. Wah, prosesnya jadi cukup lama ya, Pak? Cukup lama. Berarti kalau dihancurin begitu mirip kayak dendeng nggak? Beda. Beda ya? Beda. Kalau saya sih lebih cenderung empal itu bentuknya bulat ya. Kebanyakan sih orang taunya empal tuh lebar gitu. Iya, benar. Kalau buat saya tuh yang lebar itu dendeng. Oke. Nah, kalau yang bulat itu empal. Bulat itu empal. Nah, ini juga kebetulan memang ini membawa cita rasa dari Betawi asli ya, Pak? Betul, karena Bapak juga kebetulan dari Betawi asli. Betul. Nah, tapi yang memang kita jarang ketemuin adalah makanan khas Betawi ini, yang empal ini jarang ditemuin di mana-mana. Mungkin saya bisa bilang di sini doang ya salah satunya. Iya. Satu-satunya? Satu-satunya empal di sini doang. Wah, luar biasa. Pak, jadi udah berapa lama jualan ini, nasi ulam? Nasi ulam kita dari tahun 1952. 1952. Dari awal memang pakai nama ini ya, Ibu Yoyo ya? Ya, dulu sih memang ini nasi uduk hasil karya kakek saya. Kakek ya? Haji Yoyo. Kebetulan generasi penerus kedua itu ibu saya sering ngikutin acara-acara kuliner ya, yang menamakan Ibu Yoyo itu Pak Bondan pada saat itu. Pak Bondan? Iya. Oke. Nah, ini kan saya lihat memang kanan kiri depan belakang ini gedung-gedung tinggi nih, tapi tetap ada tiba-tiba ada kulineran yang legenda banget ada di sini. Nah, itu gimana, Pak? Tetap rame atau gimana, Pak? Ya, kalau buat konsumen sih dibanding dulu zaman ibu saya atau zaman kakek saya memang menurun ya. Karena sekarang banyak kuliner baru yang bermunculan gitu. Kalau dulu bisa berapa sih, Pak? Mungkin berapa bungkus atau berapa? Kalau zaman ibu saya aja sehari itu 25 sampai 30 liter. 25 sampai 30 liter beras. Beras. Kalau sekarang? Kalau sekarang paling top kita 15 liter. 15 liter. Oke. Tapi masih bagus juga lah ya, Pak, masih ramai. Buka dari hari apa sampai hari apa? Hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, ini empalnya dipotong di sini. Ini dipotong biar mempermudah kita makan. Nah, dipotongnya juga jadi 4 bagian. Waduh. Kalian bisa lihat di sini. Dagingnya benar-benar halus banget ya, Pak ya? Iya.
Nah ini gue pakai semur tahunya. Ih, mantap. Sambal kacang. Sambal kacang. Ada kemirinya juga dong, Pak? Ada. Oh berarti sebenarnya sambal kayak sambal ulam ya? Sama. Iya. Nah ini juga ada nasi ulamnya. Kalau nasi ulam itu dia pakai nasi putih biasa. Kalau ya nasi uduk ya pakai nasi uduknya. Ini apa nih Pak? Serundeng. Serundeng. Ini beda sama serundeng ayam ya Pak? Beda. Beda ya. Ini serundeng bumbu kelapa. Bubuk kelapa. Nah ini daun kemangi ya? Iya. Oh, ini dikasih daun kemangi biar wangi. Ini ciri khasnya nasi ulam nih ada pasti ada daun kemangi kayak gini nih. Nah, dikasih potongan timun. Ini gue pakai semur telur. Tidak lupa tempenya dong. Nah ini dia makanan pertama gua di nasi uduk Ibu Yoyo. Wow, ini yang terkenal banget nih. Nah ini nasi uduk. Kalau di Jawa ini biasa disebut dengan sego uduk. Kalau Aceh itu dengan buguri. Atau yang kalau Jambi dan Palembang bilangnya juga nasi minyak nih. Nah ini nasi uduknya, kita cobain. Nasi uduknya enak nih. Tesnya itu benar-benar pas banget. Jadi cocok banget nih kalau misalnya kalian tambahin pelengkap-pelengkap seperti kuah semur, terus ada yang tadi empal ini. Gue mau cobain juga nih empalnya. Makan. Wow. Empalnya enak nih. Empalnya tuh gurih banget, wangi banget. Jadi pas gue makan tuh benar-benar berasa banget wangi dari sapinya. Ini sebenarnya mirip kayak dibilang dendeng sapi enggak sih? Sebenarnya ini kayak abon sapi lebih tepatnya. Enak kan? Wow. Asli sih men. Kalian harus cobain sih ini. Dan ini juga udah lama banget dari tahun 1950-an jualannya. Benar-benar legendaris banget menurut gua. So, buat kalian yang mau cobain, langsung aja mampir ke sini ya. Nah, ini adalah nasi ulamnya. Sekarang kita cobain ya. Nah, jadi gue pesen dua. Di sini tuh yang terkenal tuh ada dua. Nasi uduk yang pertama tadi gue makan dan ini adalah nasi ulamnya. Makan. Wow. Nasi ulamnya juga enak. Bumbu semurnya itu ya kayak tadi gue bilang, dia soft banget, lembut banget, nggak berlebih bumbunya, nggak kenceng banget, juga nggak kurang banget. Jadi benar-benar pas sih menurut gue. Rasa asinnya itu dari serundengnya. Nah ini menurut gue sih yang bikin nambah nafsu makan nih. Enak banget. Enak kan? Rasa manis dari kuah semurnya dan asin dari serundengnya, mantap banget. Nah, gua pakai tempe nih tadi. Makan. Wow. Bumbu semurnya meresap sampai dalam tempenya. Enak. Gua suka banget nih. Nah, biasa kalau nasi ulam tuh pasti ada daun-daun kemangi kayak gini nih. Nah untuk sambalnya sendiri sama seperti nasi uduk yang pertama tadi. Ini pakai sambal kacang. Sambalnya enak banget. Sambalnya benar-benar pedas. Kena nasi ulamnya benar-benar perfect man.
Enak banget. Telur semur ya, makan. Enak banget. Buat kalian pencinta kuliner Betawi, kalian harus makan sih di sini. Nasi uduk dan nasi ulam Ibu Yoyo. Enak banget. Nah, sekarang kita waktunya bayar. Jadi, nasi ulamnya berapa? Kalau satu porsi kita jual 8.000. 8.000. Oke, nasi ulamnya satu tadi kan 8.000. Terus nasi uduk Nasi uduk sama 8.000. 8.000. Nah, sayurnya tadi aku pakai apa tuh? Empal Empal. 17. Oke, empalnya 17.000. Terus Telur ya? ya telur. Telur 6.000. Terus tempe semur ya? Tempe semur 3.000. 3.000. Terus apa lagi tadi? Tahu semur ya? Aku semur 3.000. 45.000. Iya. Waduh, 2 porsi cuma bayar 45.000 guys.